Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sedheripun para alim ulama, para sepuh bin sepuh, khususipun keluarga besar saking almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Romo Kiai Haji Abdul Hamid Astayo, keluarga besar Ponpes An-Naim Aki Soko. Ini pun khususipun datang ibu nyai, datang putra wayahipun, putra manungipun, sedheripun. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, dalu menika kula rasane koronane wis bubar niki insyaallah. Saya insyaallah selalu pinaringan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, barokah urip. Barokah urip niku mergo niat. Mlebet swarga niku nggih gara-gara niat. Mula nek jenengan maos kitab Riyadhus Shalihin, babagan pertama niku babagan tentang niat. Niki jenengan kaos Arba'in Nawawi nggih sami, babagan pertama niku nggih babagan tentang niat. Jenengan mungkin badhe nindakaken salat niku nggih kedah kagem niat. Poso nggih sami niku nggih kedah kagem niat. Mula para ulama niku ndhawuhaken seandainya ilmu pengetahuan itu kan tidak terbatas nggih. Ilmu pengetahuan itu tidak terbatas, tapi hadis innamal a'malu binniyat niku didhawuhaken oleh para ulama thuluthul ilmi, sepertiga ilmu dari seluruh ilmu yang ada niku babagan urusan wonten teng hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal niku berdasarkan niat. Niku lho penting niat. Mbah Hamid almarhum amal pondok atau sinten niki, saya pernah ke sini. Saya pernah ke pondok ini, saya masih ingat, insya Allah itu tahun 2013. Itu yang kedua. Yang pertama niku buat pergi, yang kedua waktu tasyakuran walimah. Yang pertama niku waktu tahun 2013 niku Pak Hamid tesih wonten. Enggak salah waktu itu acaranya Habib Syekh tapi cancel. Acara Habib Syekh tapi tidak jadi waktu itu. Jadi saya yang datang kemari. Nah, jadi para bapak, para ibu yang kula hormati, kula lajengaken nggih. Iki mesti bapak kata lihat intinya, Mbah Hamid itu bangun pondok sementen niki, dakwahnya sampai berkembang di masyarakat, punya keturunan yang meneruskan perjuangannya. Niku sedaya barokahipun nih. Nah, menika kula niki badhe cerita-cerita ingkang hubunganipun kalih niat. Surat yang kedua di Al-Quran itu namanya surat Al-Imran. Surat yang pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Artinya apa? Sapi betina. Digurin wonten imam niki memang tiange santri. Kalau yakin mungkin alumni Ponpes An-Naim Aki Soko niki. Niku nek imam sholat Isya sing diwaos Al-Baqarah. Ning ngono sing diwaos
Al-Baqarah. Lah keraten teng mriku wonten makmum anyar. Begitu sholat setelah itu ningali lho kok suwe men iki. Bunyi was nganti kukar-kukur wis pira kowe. Al-Baqarah sing diwaca nggih. Umpama wonten terawih maca Al-Baqarah, kok yakin masjid sepi. Dokter gua badhe taklet jenengan jawab jujur, wonten masjid kali. Sing siji terawih cepet. Fatihah kulhu. Enak ta mboten? Oke. Yang satu masjid yang di bawah surat Al-Baqarah. Mau saya tartil tapi bibar terawih pikantuk snack. Jenengan tes sing pundi? Kulhu napa Al-Baqarah? Kok kompak ngendi? Tapi sing Al-Baqarah wonten snack-e lho niki. Dapat snack. Arep-arep setunggal. Wis kulhu ora nganggo mikir nggih. Jadi surat yang pertama itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa artinya? Sapi betina. Ada hubungannya sama niat tak? Ada. Nama Al-Baqarah sapi betina itu karena satu kisah. Ada kejadian di Bani Israel. Ada orang yang terbunuh. Terbunuhnya karena niat buruk, pengen menguasai warisan. Dan Al-Baqarah itu di Bani Israel ada orang mati. Ada orang mati padahal tiang ini sugih. Masya Allah, tiang ini sugih artone kathah, tiang ini mati ini rada medeni ngapunten dibeleh. Jadi sirahe teng pundi awake teng pundi. Saking hebohnya Bani Israel akhirnya sowan datang Nabi Musa Muhammad gitu. Bani Israel zaman Nabi Muhammad istilahnya sudah ganti Yahudi nih gitu. Nah, Bani Israelnya sudah ganti nih saat ini Israel gitu. Bani Israel sowan datang Nabi Musa jenengan niki lah Nabi. Orang leki datang Gusti Allah. Orang leki datang Gusti Allah. Jadi iki sing mateni sapa? Kok yo tega-tega men. Iki tiyang sae sugih mati dibeleh. Iki sing mateni iki jare sapa? Nabi Musa matur datang Gusti Allah dikasih petunjuk suruh nyembelih sapi. Iki lho gobloke Bani Israil. Langsung dilampahi belai sapi bar rampung. Niku tesih lho sapi niki sing piye? Bentuke piye? Warnane piye? Ngantos akhiripun sapinya ya harus sapi yang warnanya kuning. Tidak pernah digunakan untuk membajak sawah dan syarat-syarat yang lainnya. Mula menungso iki kadang-kadang ora sah kakean ta. Kenapa nggih? Ada satu orang Habibnya makamnya ditempel, namanya Habib Ahmad tempel. Habib Ahmad Bafaqih tempel. Ahmad Bafaqih niki termasuk salah setunggalipun guru saking Habib Lutfi bin Yahya. Ahmad Bafaqih tempel niku terkenal niki maringi donga niku mustajab. Niki maringi wiridan niku mustajab niku. Mandi. Mari wonten ngomong jenengan sholat mriku, kok yakin babakan sholat mriku yakin urusannya mesti utang jenengan. Jadi kalau utangi kathah niki mriku, jenengan maos la ilaha illallah ping 70. Niku diwaos sing komen utang lunas. Terus terkenal Habibipun dumane mustajab wiridé mustajab. Lah niku wonten tiyang sholat mriku tanglet. Habib kula niku utangi kathah, kula nyuwun amalan supaya rezekine lancar. Wis waca la ilaha illallah ping 70. Kuwi cek takok 70 napa ping 70.000. Bojane 70 niku langsung dilakoni rampung, gitu lho nggih. Nggih. Tapi kok cek nganggo takok 70. Apa
Apa ya akhirnya jawabannya itu dulu. Untuk orang juta. Jadi orang sekarang sini kita tidak bukannya. Jadi tidak usah kebanyakan tanya. Kadang-kadang tidak nanya itu lebih manfaat. Jenengan nyawang pada jenengan training umat. Coba takoni apa? Kenapa? Ini boleh jawab urusan utang jenengan sing dikutangi. Mumet akhirnya. Kenapa terasa takut? Terus kadang-kadang tidak usah tahu urusannya orang lain itu lebih sama. Kenapa gitu? Awalnya takut, kena corona orang. Kan saya takut. Urusannya dewe. Ini akhirnya ada yang terbunuhnya tragis, kepala dan badan terpisah. Karena Nabi Musa tanya sama Allah suruh nyembelih sapi, baru saja kakean takut, suruh nyari sapi yang warna kuning. Nah, warna kuning niku Pak, di Al-Quran disifatkan tasurrun nadirin. Tasurrun nadirin artinya yang lihat itu senang. Makanya sampai-sampai Kanjeng Nabi itu punya sandal warnanya kuning. Tiang ini kuning sering sumput, diken nyawang sing warna kuning. Diken nyawang sing warna kuning, maaf, dibagi batin selain tai. Dibagi batin lah ketake sisanya. Jadi nyawang sing kuning-kuning kuwi iso ngilangke sumpah. Bu, halo. Jenengan nih bojone kakek merenggut nganggo klambi warna kuning, Bu. Orang duwe. Tapi sing marake merenggut berarti. Jadi warna kuning itu tasurun dari orang itu kalau lihat yang warna kuning bisa menghilangkan sumpah. Ada sih? Kalau Nabi Muhammad. Latihan kali dan akhirnya tadi babi warna. Sapi warna kuning madosi teng pundi, Pak? Gusti mboten wonten, mondokan mboten wonten, seragen kota nggih mboten wonten, subhanallah. Jadi di sana ada hamba Allah yang soleh di tempat yang lain. Hamba Allah yang soleh niki dia punya sapi. Sapinya memang dia seneng sama sapinya. Ketika dia akan meninggal dunia, sapinya dilepas di hutan. Kowe tak titipke datang Gusti Allah. Ora enek sing iso nyeluk kowe, ora enek sing iso mberet kowe kecuali anakku. Dijoki. Akhirnya gak lama dia meninggal dunia, meninggalkan anak yang kecil. Anak yang kecil itu tinggal sama ibunya. Anak ini bocah saya. Dia membagi waktu malamnya tiga untuk deprok ngarepe ibunya. Dia deprok bersimpuh di hadapan ibunya. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah marang Gusti. Dia kalau kerjanya cari kayu bakar, dibagi tiga hasilnya. Sepertiga kasihkan ibunya, sepertiga digunakan untuk kepentingannya, sepertiga untuk sedekah. Jadi memang ingin menyenangkan kedua orang tua. Akhirnya anak ini suatu ketika udah gede, ibunya pesen, nah bapakmu punya sapi di hutan, sing iso ngeret ki mung kowe tok. Kamu pergi ke hutan, kelihatan sapi yang bagus, kamu geret sapinya mau, itu berarti sapinya bapakmu. Ketemu Pak, digeret sampai akhirnya dibawa ke ibunya. Bener ini sapinya. Wis dulu di pasar. Kamu jual di pasar 3 dinar. Nah 3 dinar itu 1 dinar nek cara sakniki 2,5 juta. 3 dinar berarti 7,5. Nah 3 dinar tapi sesuai dengan kerinduanku. G. Mana dinar? G. Dibawa ke pasar. Di perjalanan ketemu sama orang. Nah, sapi mau dijual, berapa? Kata ibu saya 3 dinar. Tak tuku 6 dinar. Berasa kondo ibuku. Sing 3 dinar kantong ono.
ora entuk. Lho ibu ki ngongkone 3 kok kowe arep tuku 6 ora entuk. Kuwi jawabane bocah saiki. Langsung tak dongake panjang umur, Pak. Ngomong kaya sampean iki arang-arang iki. Nah, loh, kenapa ibu nyuruhnya 3? Saya tak pamit dulu. Ibu boleh 6, nanti saya jual 6. Ya wis pamit. Pamit ke ibunya, Bu, ditawar 6. Boleh 6 ya, sesuai dengan ridho saya, Nak. Ya 6. Oke. Pak, boleh Pak 6, tahu gak ki? Rolas. Saya pamit dulu sama ibu. Rasa pamit. Sing 6 dinar kantong ngono, sing 6 kekno ibumu. Lumayan loh, 6 dinar loh. Ki nggo sangu rabi cukup. Kowe iso nglamar niku 6 dinar cukup. Wis ya, pilih. Ora, ibu ki ngongkone 6. Lho, roas iki lho langsung. Lho ora. Tak mau. Ini aku coba aja sampean. Oh, lucu tangan bolak-balik nih gue. Langsung balik ngomong ke ibunya. Bu, ditawar 12. Nah, orangnya sama. Yang nawar tadi 6 sama 12 sama. Itu malaikat. Nah, tanya boleh dijual nggak? Tidak boleh dijual. Kita bawa pulang. Ibunya ya solehah, Pak. Orang tahu ngerasanya di grup WhatsApp, orang tahu. Masa terasa itu orang tahu, boleh petan-petanan. Tumone entuk telu tanggone entuk 20. Akhirnya pun kemudian bilang sama yang ngasih itu biasanya yang kamu nih malaikat kata ibu ya. Bilang ini boleh dijual apa enggak? Oh iya udah, gini aja untuk bongkar ya. Gini aja. Kamu bawa pulang, bentar lagi balik Israelnya nih. Jangan kamu jual sapi ini kecuali dengan emas seberat kulit yang bisa nampung emasnya itu. Jadi tontonan emas, Pak. Kalau segitu baru boleh kamu jual. Oke. Datang balik Israel, ternyata itu sapi kuning yang dimaksud. Dijual dengan sekian ton emas. Barokahnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Niki Pak, dalu niki contoh Al-Baqarah kan, niki contoh. Keluarganya Mbah Yai Hamid, santri ini pun Mbah Yai Hamid malam ini berbakti kepada kedua orang tua, melanjutkan perjuangan dan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nek jenengan sering ngimut-ngimut tiang sepuh jenengan sing sampun kapundhut, insyaallah nek jenengan pun kapundhut jenengan bakal dimut-mut. Kalau jenengan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, nanti kita akan pasti meninggal dunia. Kok ngantri tak ini? Sing dhisik sapa? Ini jenengan dhisik kula ikhlas. Nah, aku tak kere-kere tidak apa-apa. Gelem dhisik. Nek sing gelem nek sampe nggih. Coba BLT rayahan. Berhubung niki orang sing gelem dhisik andi. Kita kan cuma antri. Kalau kita mati, Allah pasti kirimkan orang yang mendoakan kita. Sekalipun misalkan saya bakti, tapi saya tidak menginginkan Allah akan gerakkan orang lain untuk mendoakan kita seperti kita mendoakan kedua orang tua kita. Gitu. Didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Karena kita itu birrul walidain. Birrul walidain itu nek dawuhipun para ulama kados kita ngutangi Gusti Allah. Kalau kita birrul walidain, kita ngutangi Gusti Allah, Allah akan bayar, kita pasti akan mendapatkan bakti daripada anak kita semuanya. Bagaimana ya? Dan baktinya anak yang sepuh niku sampun kapundhut adalah dengan mendoakan sedekah diniatkan untuk kedua orang tuanya yang kata orang yang sudah meninggal dunia dan menjalin hubungan dengan orang-orang dekat dari orang tuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Baru surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut surat Al-Imran. Nanti sampai kapan tuh? Sampai qul a'udzu birabbil nas. Nah, boleh kapan? Wallahu a'lam.
Kalau tak tunjuk ini. Salat Nabi Muhammad. Al-Imran. Al artinya keluarga. Imran artinya Pak Imran. Benar tak? Keluarga Bapak Imran. Bapak Imran punya istri wanita solihah namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini hamil. Siapa yang menghamili? Ya Pak Imran. Ibu Hananya. Nah ketika Ibu Hana ini hamil, Ibu Hana ini niat, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Aku niat ya Allah, anakku ini ya Allah, kula hadiahkan datang panjenengan. Nazar ngiki anak datang Gusti Allah. Anak semua nih. Dulu saya punya guru, Pak. Saya punya guru. Itu lama tidak punya anak. Lama tidak punya anak. Itu kalau dungo ini ngeri. Orang dungo jalur anak. Ya Allah, saya pengen anak, tapi anak yang wali. Kalau tidak wali, saya tidak usah punya anak. Tak ijazahin ya semua nih. Kalau punya anak, itu semuanya yang mari. Berat loh ini. Ya Allah, kalau itu pengen punya anak, tapi harus wali. Ini bukan wali, saya tidak mau. Itu benar dia lama tidak punya anak. Dia itu lama tidak punya anak. Tapi akhirnya punya anak, masya Allah. Dan semoga juga anaknya sholat wali, insya Allah. Ini doanya begitu. Jadi Hana ini kan nazar anak saya nanti ini untuk Gusti Allah. Jadi anak saya ini untuk Allah Taala. Saya nadarkan. Artinya anak ini tidak usah bakti kepada ibunya, nggak usah bakti sama bapaknya, cukup ngabdi ngawul marang Gusti Allah. Hana punya anak. Lahir anaknya perempuan. Hana gelolo kok wedok. Lalu urusan wedok ini ada berapa syariat tidak bisa. Orang perempuan nggak ada menstruasi, orang perempuan nggak ada syariat jihad. Nanti lanang kan enak. Ibadahnya kan maksimal. Anak gelolo kok anaknya malah wedok. Tapi pun ada ya sudah. Akhirnya anak yang mulia ini Siti Maryam, namanya apa? Siti Maryam niku punya tempat ibadah mihrab. Punya tempat ibadah namanya mihrab. Siti Maryam itu ibadah terus. Kalau kepengin makanan, baru kepengin makanan, datang makanan kiriman saking Gusti Allah. Asli, mesti anget. Jadi pecel si anget. Umpama nyuwun kopi, kopi ini saya panas. Umpama nyuwun es krim ini saya adem ora cair. Jadi itu sedoyo kayak masih baru gitu. Makan. Nabi Zakaria, pamannya kata, Maryam dapat dari mana? Ini dari Allah Taala. Masya Allah Nabi Zakaria. Makanannya itu mesti benar-benar kayak baru keluar dari kompor macam itu. Nah, akhirnya Nabi Zakaria di situ doa. Di situ doanya di mana? Di tempat turun makanan yang diterima sama Siti Maryam. Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau ada tempat digunakan untuk orang-orang yang soleh, untuk berdoa, untuk ibadah, maka tempat itu adalah tempat yang penuh berkah. Tempat ini digunakan sama Mbak Yai Hamid untuk ngajar, untuk dakwah, untuk bimbing umat. Tempat ini adalah tempat yang berkah. Tempat yang berkah tidak dilakukan lagi. Begitu juga sebaliknya ada tempat di situ dipakai untuk maksiat, maka berarti itu tempat yang enggak berkah. Jadi pahami ya? Ini tempat berkah ini. Al-amakin al-muqaddasah niki tempat suci niki. Digunakan untuk dakwah dengan tulus, digunakan untuk dekat sama Allah Ta'ala, untuk khidmat kepada umat, digunakan untuk menjalankan tugas beliau sebagai pewaris Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tempat berkah.
Di situ Nabi Zakaria doa. Doanya apa? Doanya pengen minta keturunan. Nah disebutkan doanya itu ada beberapa redaksi dalam Quran. Ada redaksi inni khiftul mawaliya, ya Allah, kula niku kuatir atas kelangsungan dakwah setelah ini. Makanya kemudian minta keturunan. Keturunan. Akhirnya langsung dijawab sama Allah Ta'ala, dikasih nama keturunannya nanti namanya Yahya. Anaknya berbakti, disifati dengan sifat-sifat yang sangat mulia. Kenapa disebut dengan sifat yang sangat mulia? Karena barokahnya doa di tempat yang istimewa. Mula jenengan pun rawuh ten mriki nek wau sampun tahlil, mula jenengan sing kathah donga. Insyaallah donga jenengan dijabah dhateng Gusti Allah. Nah, Siti Maryam akhirnya hamil tanpa punya suami. Lahirlah anak yang mulia seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Dari Nabi Zakaria niku Pak, ketika minta anak, itu beliau dan istrinya usianya udah di atas 100 tahun. Usianya udah di atas 100 tahun niku. Ini cara akal, sakit apa betul? Ini Nabi Isa dan Nabi Yahya ini Nabi Isa dan Nabi Yahya ini sama-sama unik. Yang satu lahir hanya ibu, tidak ada bapak. Yang satunya bapak dan ibunya sudah tidak mungkin usia untuk melahir. Gitu loh, tapi bisa. Kenapa? Pelajaran kulo kalih panjenengan nek donga aja batesi kuasanya Allah dengan pikiran kita. Jenengan donga, jenengan punya rumah, sampingnya ada tanah kosong. Jenengan pengen bangun masjid. Donga, ya Allah, saya pengen beli tanah, saya pengen bangun masjid, tapi mikir, duitnya kok nanti. Terus sing bayar sapa? Kok duitnya gue bangun sampai sekolah apa? Jadi donga tapi akalnya itu membatasi Allah, ya tidak mungkin kabul. Doa itu loh, saya mikir, saya doa sama Allah Ta'ala, saya minta sama yang maha mampu. Kira-kira ini malam tiba-tiba Allah munculkan matahari, bisa apa enggak? Mampu apa enggak? Nah kalau cuma ngabulin hajat kita ya enteng. Allah ngatur bulan, matahari bergantian, diatur sama Gusti Allah. Langit, meteor semua diatur sama Gusti Allah. Manusia semuanya diatur sama Gusti. Lah kula jenengan punya hajat, matur kali Gusti Allah, mawon mikir-mikir. Iki sapa ora ya? Iki kabul ora ya? Iki tekan ndi ya? Nah kalau doanya kita sudah banyak mikir, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ada satu cerita Pak, wonten tentang kitab Tanwirul Adhan. Dan kitab Tanwirul Adhan niku tafsir diteriosaken ngeten. Wonten tiang-tiang ini ku donga yo serius. Donga itu serius, minta sama Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala, serius dia benar-benar minta. Nabi Musa lewat. Lihat tiang itu donga tenan. Nabi Musa mikir, ya Allah, nek hajate kuwi ning tanganku tak kabulno saking tenanan tiang niku donga. Nabi Musa pula ditegur sama Allah Ta'ala, ya Musa, aku lebih cinta kepada hambaku dibanding engkau. Dia doa betul, tapi dalam hatinya ada harapan kepada selain aku, karena itu gak aku kabulkan. Sampai ke tempat dia, hatinya benar-benar hanya mengharap kepadaku, akan aku kabulkan doa. Akhirnya pun Pak sampai itu sama Nabi Musa. Pak, jenengan donga nggih, jenengan sik ngarep-ngarep napa? Saya tuh punya hajat, saya tuh pengen melunasi hutang-hutang saya. Tapi jenengan tidak berharap kepada Allah kok kan? Loh, kok kan maksudnya? Lo bisa sambil mikir, kita kena aku nek tak dol regane piro, iki omah piro. Jadi donga sambil itu sambil ngukur ya, karena itu gak dikabulkan. Donga itu pasrah dan hasilnya semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad.
Saya pernah punya ada salah seorang yang saya kenal, ulama juga orang soleh. Di usia anaknya kelas 6 SD, anaknya ini diuji dengan sakit ginjal. Yang itu sakit ginjal parah-parahnya apa? Cuci dan beliau kebogor dengan selamat ya. Cuci darah di anaknya ini. Awalnya cuci darah 2 minggu sekali, tiba-tiba jadi 1 minggu sekali. Akhirnya sampai parah-parahnya cuci darah 4 jam sekali atau 6 jam sekali. Walhasil 1 hari bisa beberapa kali. Ngeri keadaannya. Semua bentuk pengobatan sudah dicoba. Bahkan pernah masukkan alat sesuatu, alat ini kalau berhasil dia sembuh, tidak berhasil anaknya mati atau lumpuh. Pun dicoba niku sedaya dan tidak berhasil. Pengobatan alternatif dicoba semua, mulai sing model-model macam. Ya sing ngobati nganggo ndok, sing ngobati nganggo beleh pitik. Sing ngobati mungkin nganggo ngomong barang mungkin. Komplit ngomong berarti akhirnya macam-macam. Banyak sih ditusuk nganggo golok atau tapi tidak metu gede kan macam-macam nih. Dan ini sembuh, tetap sakit. Akhirnya berubah lagi. Setiap datang ke dokter, dokter mesti nanya, ini sudah ke dokter mana saja? Saya ke dokter tertentu. Oh itu guru saya itu. Jadi ini lokasi Jawa Timur, 1 Jawa Timur itu muridnya dokter yang memfonis ini udah nggak mungkin sembuh lagi, tinggal tunggu hari. Ini bapaknya tidak pernah berhenti berusaha. Sudah kesekian dokter tadi Pak, tidak pernah berhenti berusaha dan tidak pernah berhenti berdoa. Niku baik niku baru kayak tumo usaha tumo kalau bisa doa ikhtiar terus doa ikhtiar terus. Doa dan ikhtiar terus itu. Ini tidak berhenti. Setiap ke dokter, udah ke dokter mana? Dokter sini, wah itu guru saya, itu dosen saya. Terus begitu, nggak ada yang sanggup. Ke dokter spesialis model ngopo gimana suaranya saya sanggup. Tapi tidak pernah berhenti. Semua dokter itu diparani. Sampai akhirnya dapat 1 dokter, niki malah bonten spesialis, dokter biasa. Nah ini yang sudah memberi siapa? Dokter ini itu dan lain sebagainya. Wah guru-guru kita semua itu guru-guru besar di universitas. Polisi gimana? Katanya menunggu hari. Waduh repot juga ya. Akhirnya anak itu Pak, karena seringnya kecoblos jarum dan lain sebagainya, anak itu sudah kulit kaki kurus banget. Jalan itu pun di bawah kelas 6 SD. Ketika anak itu dan di kursi duduk sama dokternya di bawah kursi roda, nah jalan ke kasur sendiri bisa apa enggak? Dokternya bilang gitu. Oh cuy itu orang itu kuat. Pak Dim, bisa enggak anaknya jalan ke kasur? Akhirnya dari kursi roda itu Pak coba jalan, maju selangkah, mundur 2 langkah. Sekitar maju, ngeten supaya itu berusaha dari kursi roda, mungkin kursi roda ke kasurnya mungkin kamera itu, kamera ini ya, kamera HP ini. Itu jalan lama, tidak sampai akhirnya sampai. Kata dokternya, kalau anaknya masih semangat, insya Allah sembuh. Diobati Pak, dilateni pelan-pelan, cuci darah, akhirnya berhenti. Awalnya tiap 3 hari sekali ke dokter, jadi seminggu sekali, akhirnya 2 minggu sekali, akhirnya 1 bulan sekali. Dan ketika saya ketemu dengan bapak ini yang anaknya sakit tadi ini, saya ketemu dengan beliau itu 6 tahun setelah kejadian itu. Anaknya gimana kabarnya? Anaknya ketika saya ketemu, alhamdulillah sudah diterima di fakultas kedokteran. Jadi mung ora terima mari, ora terima sembuh, tapi bisa jadi calon dokter. Kenapa? Barokah doa dan usaha. Nah, makanya usaha jangan pernah berhenti, doa jangan pernah
Jadi orang usah mikir kabul apa ora kabul, sing penting awake dhewe madhep mantep marang Gusti Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Isa dan Nabi Yahya, kedua-duanya lahir dari niat yang bagus. Nabi Isa lahir dari niat ibunya, neneknya Hana. Nabi Yahya lahir karena niat bapaknya, yaitu Nabi Zakaria, kepengin punya keturunan yang mewarisi dakwah. Mula kula kali panjenengan nek damel urip niku pasang niat ingkang sae. Mondoke anak niku ya kudu niat. Ngaji niku ya kudu niat sedaya niku pasang niat ingkang sae. Dulu ada satu orang pemimpin pasukan perang. Dia punya pasukan banyak. Ketika lihat pasukannya banyak, dia mikir begini, ya Allah, seandainya Kanjeng Nabi niku tasih urip, kula yakin Kanjeng mesti remen ningali pasukan kaum muslimin semeten kathah. Mung gara-gara niat muga-muga nek Kanjeng Nabi seneng, hanya karena niat itu. Ketika pemimpin pasukan perang ini meninggal dunia, ada muridnya yang mimpi. Ada muridnya yang mimpi. Ketika mimpi ditanya, gimana nasib mulia aku diampuni? Gara-gara apa? Gara-gara pun nanti niat badhe nyenengke Kanjeng Nabi. Moga-moga insyaallah kalau panjenengan di majelis ini, di tempat ini kita pasang niat yang banyak nggih. Niat nyambung datang para walitipun Gusti Allah, niat mendoakan orang tua dan guru, niat pula kita semuanya untuk kita semuanya menjadi orang-orang yang juga dekat dengan Allah Subhanahu. Maksudnya pun jenengan itu niat ikut ingkang sae, insyaallah jenengan pikantuk keberkahan hidup. Cuma ada kakak adik Pak, yang kakak tinggal di atas, adik di bawah. Kakak atas, adik bawah. Yang kakak itu saben hari ibadah top, orang tahu maksiat. Yang adik berdino mendekus molimo hatam istiqomah. Bahkan pencipta buku ensiklopedia maksiat internasional saking doyane maksiat itu. Ini yang adik maksiat terus, yang kakak ibadah terus. Satu hari di pagi hari yang adik bangun tidur, niku bangun bukan bangun tidur, bangun dari teler, niku di tempat sampah dalam keadaan ngompol. Pikir aku ning donya bermaksud wis inone kowe ngene iki apa ning akhirat. Yang kakak pagi-pagi mikir, aku kok ibadah terus, aku pengen maksiat aku ya adikku. Akhirnya yang adik pikir aku tak melu masuk aku arep ibadah, si kakak malah melu arep mah. Lah ini turunnya bareng di tangga sampai tangganya jatuh, tabrakan orang tua, sama-sama mati. Subhanallah, yang kakak karena ahli ibadah, tapi karena niatnya jelek, akhirnya yang ngurusi malaikat azab. Yang adik sekalipun ahli maksiat kerantem niatnya niku saya, yang ngopeni malaikat rahmat. Berkahi apa niku? Berkahi urusan niat. Makanya luruskan niat. Luruskan niat-niatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu. Nanya, ibu-ibu, halo, masih hidup Bu? Alhamdulillah. Kalau sudah ada hidup, saya ditanggal kiai. Nah, ini minum dulu baru saya menanya sama ibu-ibu nih Pak. Bu, jenengan pagi-pagi mesti ngantuk Bu, dibanguni sama suami. Bu, aku gawe no kopi. Jenengan tangi yo karo ngempet ngantuk, gawe kopi. Setelah kopinya jadi, sama suami ditinggal pergi dan diminum. Pertanyaannya, nesu no bener.
Iya, iya, saya tahu suaminya salah. Tapi pertanyaannya, nesu apa badan? Nesu. Bojone arep dijoke. Pertanyaannya, jadinya khidmat sama suami karena suami atau karena Allah? Loh, saya nanya, khidmat sama suami karena suami atau karena Allah? Kalau karena Allah, jenengan nggak bingung arep bobe arep ora, sing penting aku sudah jadi istri yang melayani suami. Niatnya itu pengen cari ridhonya Gusti ora, baru istri yang solehah. Tapi untuk bapak-bapak harus mau praktekin dulu Pak, ini kurang ajar. Jadi kalau praktekin malah itu pertama, kedua, ketiga, kopi itu dicampuri bacon. Semangkat ya Pak. Paham ya? Hidup ini harus gitu ya, harus natani. Nih contoh lagi, bapak-bapak, Pak, jenengan jadi panitia pembangunan masjid. Jenengan sing gambar, jenengan sing pados proposal, jenengan sing pados sumbangan, jenengan yang keliling kemana-mana. Jenengan tuh salah satu panitianya. Tiba-tiba di rapat jenengan jone onenge, kowe iki ora tau nyambut gawe. Nesu apa boten? Sing gambar jenengan, sing golek proposal jenengan, sing golek sumbangan jenengan, tiba-tiba dituduh, difitnah, ora tahu nyambut. Nesu apa boten? Wajar. Tapi bagi orang umum, tapi bagi kula ora jenengan sing santri, ora wajar. Awak dhewe kudune ikhlas marang Gusti. Terserah manusia mau menilai apa, yang penting yang kita pikir penilaiannya Gusti. Itu baru namanya hidup dengan niat yang bagus. Kalau jenengan itu niatnya saya tidak peduli, marah dipuji, marah dicaci orang urusan, dipuji seneng wajar tapi tidak berlebihan, dicaci gelo wajar tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena pun pikantuk ilmu notoni niat-niat sedaya marang Gusti. Selesai. Jadi hidup itu yang itu. Niatkan kita hidup itu yang dilihat itu Allah, maka jenengan bakal dapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu. Saya dipahami ya? Alhamdulillah. Pun buku-buku saya dimana insyaallah berkata barokah, bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Semoga yang punya hajat-hajatnya kabul insyaallah. Saya doakan semoga almarhum Kiai Abdul Hamid dan semua para guru beliau, keluarga beliau, dan siapapun murid-murid beliau sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita sudah meninggal dunia. Mari bersama-sama semuanya yang hadir bacakan Al-Fatihah tapi dari hati ya. Pada dari hati, jangan sambil ngelamun. Kita niatkan menghadiahkan yang terbaik untuk Kiai Abdul Hamid, untuk guru-guru beliau dan semua yang dekat dengan beliau, dan untuk orang-orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Baca-baca ya, Allah hadirnya waktu linatul salihah wa ila hadrin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ijazah lantar rezeki sang itu purun hampir nih mau buatan dari lo 70.000 buatan hampir nih saya itu. Ini ada di kitab Sawi Syarah Tafsir Jalalain wonten. Ada sahabat sowan Kanjeng Nabi. Ngeluh, ya Rasulullah, saya sudah bosan jadi orang fakir. Saya ingin jadi orang kaya.
Nabi udah tiap masuk rumah. Ini lagi tiap masuk, yang punya toko juga bisa diamalkan. Tiap masuk rumah atau masuk toko atau masuk warung, ucapkan salam. Ada orang nggak ada orang, ucapkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, ucapkan salam sama Kanjeng. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, boleh? Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh? Setelah itu baca qul huwallahu ahad 1 kali. Nah, guru saya ngajari pernah ngasih ijazah, beliau mengatakan 3 kali. Lebih baik dibaca 3 kali. Pun itu diamalkan. Sahabat yang ngamalkan itu dari Kanjeng Nabi, baru sebentar kekayaannya gerojok saat tombol-tombol ini melu kecipratan suki. Lan jenengan niku bakat sugi. Insyaallah jenengan dugi-dugi tesih mutang. Tapi nek memang bakat kuere tekan rumah ya. Ya bibi mau apa ya? Tali. Niku nek bakat sugih eling insyaallah. Jadi ya terserah bakatnya masing-masing. Gampang apa dah? Masuk baca Assalamualaikum warahmatullahi. Gampang kan? Kata Nabi ngomong sama Anas bin Malik, Anas kalau masuk rumah baca salam, nanti kamu dapat berkah, keluargamu dapat berkah. Terus sering baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ucapkan Yang kedua salam sama Kanjeng Nabi. Ini kunci Pak, kunci langitnya nih ya. Ada salam sama Kanjeng Nabinya ini. Setelah itu qul huwallahu ahad dibaca 777 dikurangi pokoknya beda di siji apa telu ya. Dibaca sekali, syukur-syukur dibaca 3 kali, insyaallah rezekinya lancar. Amin. Kita amalkan. Saya kalau cukup semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.